Skin berpindah kepada Jack sebagai agen CIA. Ia telah menyelidiki pembunuhan para mafia besar selama 6 tahun. Jack mencurigai Charlene, pelaku pembunuhan mafia besar Spanyol tersebut. Sehingga Jack mengunjungi Nyonya Ching, ibunya Charlene, untuk menanyakan Charlene. Target Charlene berikutnya adalah seorang wali kota yang berkunjung menghadiri festival di Hong Kong. Agen Jack mengawasi sekitar untuk mencari dan akan menangkap Charlene yang akan segera beraksi. Setelah Charlene beraksi dan berhasil menghabisi target, terjadi kerusuhan. Namun ia berhasil dibuntuti Jack dan terkunci di dalam mobil es krim. That's your problem, mister. Not mine. Setelah berjam-jam terjebak di dalam mobil ekstrim, Jack terbuai dengan kecantikan Charlene, sehingga Charlene berhasil kabur. Keesokan harinya, Jack masih berada di sekitar rumah Nyonya Ching untuk menunggu kedatangan Charlene. Namun yang datang adalah Jing yang diperintahkan Madam M untuk membunuh ibunya Charlene. Dengan segera, Jack mencegah walaupun ia bertindak ceroboh karena pistolnya jatuh di halaman belakang saat meloncati pagar. Saat Jack terdesak, tiba-tiba Charlene datang bertarung dengan Jing yang sama-sama 6 tahun dilatih militer untuk menjadi pembunuh bayaran. Pada akhirnya, ibunya Charlene melihat anak gadisnya yang sekarang sudah dewasa yang telah lama hilang selama 6 tahun. Jack yang sudah terpesona oleh kecantikan Charlene, ia sedikit melupakan tugasnya sebagai intel yang harusnya menangkap Charlene. Tetapi Jack dengan tulus malah menggendong ibu Charlene dan membawanya ke rumah sakit. Singkat cerita, Madam M memerintahkan tugas terakhir dan akan mengakhiri kontraknya bersama Charlene jika Charlene dan Kate berhasil menuntaskan misi terakhirnya. Madam M dijebak oleh seorang yakuza yang bernama Richie, disusul dengan Charlene dan Kate yang baru masuk perangkap Ryuichi. Hingga akhirnya terjadi pertarungan yang mengakibatkan Kate ditangkap. Saat berhasil melarikan diri, Charlene terkena obat bius dari peluru Ryuichi. Charlene menemui Jack hingga bercocok tanam. Kemudian Charlene pergi kembali ke dermaga 14 untuk menyelamatkan Kate yang telah disandra Ryuichi. Sebelum pergi, Charlene berpesan kepada Jack agar menjaga ibunya dan mengungkapkan isi hatinya kepada Jack. Sesampainya di sana, Charlene melihat dengan mata kepalanya sendiri Richie dengan sadis membunuh Catherine yang telah menjadi sahabat yang selalu menyayangi dan menjaganya sejak kecil. Kemudian terjadilah pertarungan sengit sekaligus pembalasan dendam antara kedua yang sama-sama ingin membalaskan dendam atas kematian saudaranya. Richie mengira bahwa ia akan dengan mudah menghabisi Charlene yang terluka sangat parah. Ditambah kedua mata Charlene yang sudah terluka dan tak bisa melihat.
Namun berkat skenario sutradara, akhirnya Charlene dapat membunuh Ryuichi dengan kekuatan cengkraman tulang belakang. Setelah masalah sudah selesai, para penjahat sudah ditaklukkan. Charlene berdoa agar hidup normal dan berjodoh dengan Jack. Begitu pula dengan Jack yang berdoa agar berjodoh dengan Charlene. And please make sure that certain someone. Sehingga Jack kembali kebingungan mencari keberadaan Charlene. Begitu juga Charlene yang kebingungan mencari keberadaan Jack. Hingga kita semua dibuat bingung. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah warung remang-remang. Yang review bingung, yang nonton bingung, yang penting kita semuanya senang. Makan keripik di tengah sawah, beli parfum, hadiahnya sepatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.